Saya kira memang Indef seperti biasa memberikan respon terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2022 yang kemarin baru saja diumumkan dan hasilnya menurut saya di luar ekspektasi. Dan saya kira memang kita harus mengapresiasi apa yang terjadi di kita, bahwa memang ekonomi kita dalam tahap recovery begitu ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh BPS, saya kira memang ada titik kritis yang saya kira menjadi catatan penting, bahwa konsumsi masyarakat mulai pulih, namun memang tampaknya problem utamanya adalah bukan di konsumsi. Hari ini kita mendapatkan satu hal yang cukup tragis begitu ya, bahwa belanja pemerintah justru mengalami negatif begitu. Dan ini saya kira menjadi catatan penting. Ketika negatif, ternyata adalah bahwa belanja modal dan belanja barang mengalami kontraksi yang cukup dalam, dan ini menyebabkan kenapa peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi bahkan menjadi negatif. Nah, kontraksinya setelah kami lihat itu untuk belanja barang sebesar 20,75% ya, sementara belanja modal 19,84%. Artinya bahwa pemerintah tidak cukup cermat ya mengamati dan kurang serius untuk mendorong peran daripada anggaran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini sangat disedihkan, dan seolah-olah bahwa ekonomi kita ini bekerja katakanlah bisa bekerja sendiri tanpa peran pemerintah yang cukup signifikan. Meskipun kita tahu memang peran pemerintah pada dasarnya adalah melonggarkan kebijakan di bidang kesehatan dengan melonggarkan mobilitas sosial masyarakat untuk melakukan mudik, lebaran, dan sebagainya, sehingga kelihatan kalau kita lihat dari sisi sektor transportasi dan pergudangan tumbuhnya cukup tinggi begitu. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa kita dihadapkan pada situasi inflasi yang tinggi, dan kalau kita lihat adalah inflasi kita sudah di angka 4,9 ya di bulan Juli, dan Juni 4,35, dan menurut saya memang kita tidak lagi bisa berharap bahwa inflasi inti akan tetap rendah. Di bulan Juni itu sekitar 2,3, artinya bahwa pertumbuhan tinggi, inflasi tinggi. Ini menjadi satu bahaya yang cukup signifikan, mengingat inflasi yang bergejolak sudah di angka 10,07%. Ini kenaikan di harga bawang, cabai merah, keriting, telur, daging ayam, dan sampai akhir tahun ini akan menjadi satu problem yang cukup serius gitu, karena disebabkan oleh cuaca iklim. Namun kita tidak melihat kemampuan pemerintah mengatasi persoalan tersebut bertahun-tahun, dan tidak ada terobosan massal mengatasi bagaimana harga bawang merah, cabai merah, keriting, telur, dan daging ayam itu lebih stabil lagi begitu. Baru kemarin hanya persoalan minyak goreng yang sudah jauh lebih rendah. Saya kira dengan konsekuensi pertumbuhan tinggi, inflasi tinggi, ini akan menimbulkan ketidakpastian terutama bagi penduduk miskin, yang saya kira dalam hal ini yang mereka bekerja di sektor perdagangan, pertanian, dan industri, yang saya kira pertumbuhannya dalam kuartal kedua ini di bawah rata-rata nasional, dan penduduk miskin sangat tergantung selain dari komoditas pangan seperti beras, cabai merah, dan sebagainya, juga terkorek kenaikannya oleh kenaikan harga rokok kretek, sewa dan kontrak rumah, bensin, tarif uang sekolah, dan LPG 3 kg. Bahaya daripada situasi ini akan terjadi manakala kita sama-sama tahu bahwa harga BBM tampaknya sulit untuk dikendalikan, terutama yang non-subsidi, sementara yang subsidi sedikit banyak masih bisa dipertahankan, namun memang tampaknya anggaran pemerintah tidak bikin
bisa mensubsidi begitu besar ya. Dan ini berimplikasi bahwa sampai akhir tahun inflasi tinggi akan menjadi momok yang cukup berat bagi ekonomi kita. Di tengah situasi ini saya kira memang kami melihat potensi di kuartal ketiga tampaknya akan turun dan akan rendah daripada kuartal kedua, dan perlu diwaspadai kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal ketiga ya, dan ini menjadi catatan penting kita. Ketidakpastian justru akan terjadi di kuartal ketiga karena tren pertumbuhan ekonomi akan turun, sementara inflasi akan tetap tinggi.